Dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial, tersembunyi suatu dimensi yang sering kali diabaikan, namun memiliki pengaruh yang tak terbantahkan, psikologi uang. Mencuat dari sudut pandang manusia, psikologi uang mengungkap jalinan yang kompleks antara pikiran, emosi, dan perilaku kita terhadap keuangan. Sebuah perjalanan yang melampaui sekadar pengetahuan matematis, psikologi uang memperkenalkan kita pada lanskap batin yang menentukan arah dan tujuan finansial kita. Dalam peradaban yang semakin terkait erat dengan materi, kesuksesan finansial telah menjadi tolok ukur yang tak terelakkan. Namun, di balik ragam strategi investasi dan rencana keuangan yang kompleks, terdapat cerita yang lebih dalam. Cerita tentang emosi, keputusan, dan hubungan intim kita dengan uang. Melalui lensa psikologi uang, kita dihadapkan pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana alam bawah sadar kita membentuk pola pikir dan tindakan finansial kita. Bukanlah kebetulan bahwa banyak dari kita merasa cemas atau terbebani oleh masalah keuangan, bahkan saat kita berada dalam posisi yang seharusnya menghasilkan kepuasan finansial. Psikologi uang memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana emosi-emosi ini dapat menghambat atau mempercepat kemajuan finansial kita. Dari rasa takut akan kekurangan hingga euforia berlebihan saat mendapat untung besar. Setiap emosi memiliki dampaknya sendiri dalam mengarahkan langkah-langkah finansial kita. Namun demikian, dalam lautan kompleksitas emosional dan psikologis, terdapat pula cahaya harapan. Psikologi uang tidak hanya memperlihatkan kendala-kendala yang mungkin kita hadapi, tetapi juga memberikan kunci untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. Dengan memahami diri kita sendiri secara lebih dalam, kita dapat memanfaatkan kecerdasan emosional dan intelektual kita untuk menciptakan pola pikir dan tindakan yang mendukung kemajuan finansial kita. Inilah panggilan untuk menyelami samudra psikologi uang. Suatu panggilan yang menuntut keseriusan, ketekunan, dan keterbukaan hati. Dengan membuka jendela psikologis ini, kita bukan hanya memperoleh wawasan baru tentang diri kita sendiri, tetapi juga membuka pintu menuju kekayaan finansial yang sejati. Langkah pertama dalam perjalanan melintasi dunia psikologi uang membawa kita pada pengertian mendasar. Kecerdasan finansial melampaui sekadar kecerdasan intelektual. Dalam kisah-kisah nyata yang menggugah seperti kisah Ronald James Reed, seorang petugas kebersihan pom bensin yang mampu mengumpulkan kekayaan besar melalui gaya hidup sederhana, kita disadarkan bahwa kemampuan mengelola uang tidak selalu berkaitan dengan tingkat kecerdasan. Di sisi lain, Richard Fuscone, seorang lulusan Harvard yang mengalami kebangkrutan akibat perilaku boros dan pengelolaan utang yang tidak terkendali, mengilustrasikan bahaya kurangnya pengendalian emosional terhadap keuangan. Dari dua ekstrem ini, kita belajar bahwa soft skill dalam berperilaku terhadap uang memiliki peran yang krusial dalam meraih kesuksesan finansial. Psikologi uang memperkenalkan kita pada pemahaman mendalam tentang bagaimana alam bawah sadar kita membentuk pola pikir dan tindakan finansial kita. Rasa takut akan kekurangan, euforia berlebihan saat mendapat untung besar, dan ketidakpastian akan masa depan. Semuanya menjadi bagian dari dinamika emosional yang memengaruhi keputusan-keputusan finansial kita. Namun, dalam lautan kompleksitas emosional dan psikologis, terdapat pula cahaya harapan. Psikologi uang tidak hanya memperlihatkan kendala-kendala yang mungkin kita hadapi, tetapi juga memberikan kunci untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. Dengan memahami diri kita sendiri secara lebih dalam, kita dapat memanfaatkan kecerdasan emosional dan intelektual kita untuk menciptakan pola pikir dan tindakan yang mendukung kemajuan finansial kita. Dengan memahami diri kita sendiri secara lebih dalam, kita dapat memanfaatkan kecerdasan emosional dan intelektual kita untuk menciptakan pola pikir dan tindakan yang mendukung kemajuan finansial kita. Bukanlah kebetulan bahwa banyak dari kita merasa cemas atau terbebani oleh masalah keuangan, bahkan saat kita berada dalam posisi yang seharusnya menghasilkan kepuasan finansial. Psikologi uang memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana emosi-emosi ini dapat menghambat atau mempercepat kemajuan finansial kita. Dari rasa takut akan kekurangan hingga euforia berlebihan saat mendapat untung besar,
Setiap emosi memiliki dampaknya sendiri dalam mengarahkan langkah-langkah finansial kita. Langkah pertama dalam memahami psikologi uang adalah menyadari bahwa kecerdasan finansial tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang keterampilan dalam mengelola emosi dan perilaku terhadap uang. Kita perlu belajar bagaimana memahami emosi-emosi kita terkait dengan uang, serta bagaimana mengelola mereka dengan bijaksana agar tidak menghalangi kemajuan finansial kita. Dengan memahami dinamika psikologis yang mendasari keputusan finansial kita, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam merencanakan dan mengelola keuangan kita. Itulah mengapa pembahasan tentang psikologi uang menjadi sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial yang sejati. Melalui pandangan yang dalam tentang psikologi uang, kita diundang untuk menjelajahi kompleksitas hubungan manusia dengan uang. Dalam era di mana informasi finansial tersedia secara melimpah, namun kesuksesan finansial masih menjadi pencapaian yang sulit bagi banyak orang, pemahaman akan psikologi uang menawarkan pandangan yang segar dan relevan. Psikologi uang tidak hanya tentang bagaimana kita mengatur uang secara praktis, tetapi juga tentang bagaimana kita meresponsnya secara emosional dan psikologis. Ketika kita memahami alasan di balik keputusan finansial kita dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan kita dengan bijaksana dan berkelanjutan. Dalam perjalanan ini, kita juga dihadapkan pada kesempatan untuk lebih memahami diri kita sendiri. Psikologi uang membuka pintu untuk refleksi pribadi tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan pola pikir kita terhadap uang. Dengan lebih mengenal diri kita sendiri, kita dapat membuat keputusan finansial yang lebih sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Selain itu, pemahaman akan psikologi uang juga memberikan kita alat yang kuat untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang keuangan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang lain mungkin merespon secara emosional terhadap uang, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan mendukung dalam hal keuangan. Selain itu, pemahaman akan psikologi uang juga memberikan kita alat yang kuat untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang keuangan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang lain mungkin merespon secara emosional terhadap uang, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan mendukung dalam hal keuangan. Perjalanan melalui dunia psikologi uang menjanjikan pencerahan yang mendalam tentang diri kita sendiri, hubungan kita dengan uang, dan bagaimana kita dapat mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Dengan membuka diri pada pemahaman ini, kita dapat membentuk masa depan keuangan yang lebih cerah dan memenuhi potensi finansial kita dengan lebih baik. Mari saya lanjutkan dari poin kedua, emosi dan keputusan keuangan, kedalaman dalam psikologi uang. Langkah kedua dalam menjelajahi psikologi uang membawa kita pada perenungan mendalam tentang peran emosi dalam pengambilan keputusan finansial. Emosi kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memengaruhi cara kita berinteraksi dengan uang. Ketakutan akan kekurangan uang dapat memicu keputusan yang konservatif, sementara euforia dari keuntungan yang besar dapat mendorong kita untuk mengambil risiko yang tidak rasional. Pentingnya memahami peran emosi dalam keputusan keuangan menjadi semakin jelas ketika kita menyadari bahwa emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional. Misalnya, rasa takut yang berlebihan dapat mendorong kita untuk menjual investasi ketika pasar sedang turun, sementara keserakahan dapat menyebabkan kita untuk terlalu memperbesar risiko dalam portofolio investasi kita. Namun, dengan kesadaran akan pengaruh emosi ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola mereka dengan lebih bijaksana. Melalui latihan kesabaran, disiplin, dan pengendalian diri, kita dapat membangun keterampilan untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi finansial yang menantang. Selain itu, kecerdasan emosional juga memainkan peran penting dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Ketika kita mampu mengelola stres dan kecemasan terkait uang dengan baik, kita dapat lebih fokus pada tujuan finansial jangka panjang kita dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam merencanakan masa depan keuangan kita. Dengan demikian,
Poin kedua ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai kesuksesan finansial, tidak hanya diperlukan pengetahuan tentang investasi atau manajemen keuangan, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi kita memengaruhi perilaku finansial kita. Dengan menggabungkan kecerdasan finansial dan kecerdasan emosional, kita dapat menciptakan pondasi yang kokoh untuk kehidupan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Mari kita lanjutkan dengan poin ketiga, pentingnya perilaku terhadap uang, fondasi kecerdasan finansial. Langkah selanjutnya dalam memahami psikologi uang adalah mengakui pentingnya perilaku terhadap uang dalam mencapai keberhasilan finansial. Tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan matematis atau rumus investasi yang canggih, karena pada akhirnya, bagaimana kita berperilaku terhadap uang akan menjadi faktor penentu utama kesuksesan finansial kita. Perilaku terhadap uang mencakup berbagai aspek, mulai dari kebiasaan menabung dan berinvestasi secara teratur, hingga kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran dan mengambil keputusan finansial yang bijaksana. Hal ini tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional, karena seringkali kita harus menghadapi konflik antara keinginan dan kebutuhan finansial. Bagaimana kita berperilaku terhadap uang juga mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang kita anut. Misalnya, seseorang yang memiliki nilai-nilai seperti hemat dan disiplin mungkin cenderung untuk mengelola uang mereka dengan lebih hati-hati dan efektif. Di sisi lain, seseorang yang cenderung konsumtif atau tidak disiplin dalam mengelola uang mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai kesuksesan finansial. Pentingnya perilaku terhadap uang juga tercermin dalam bagaimana kita bereaksi terhadap perubahan dalam keadaan finansial kita. Orang yang memiliki sikap yang fleksibel dan dapat beradaptasi lebih mungkin untuk mengatasi tantangan keuangan daripada orang yang cenderung tegar dan menolak untuk berubah. Namun demikian, perilaku terhadap uang bukanlah sesuatu yang baku atau statis. Kita semua memiliki potensi untuk mengembangkan kebiasaan yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan finansial kita. Ini membutuhkan kesadaran diri yang mendalam, kemauan untuk belajar dan tumbuh, serta komitmen untuk mengambil tindakan yang konsisten dalam mengelola uang kita. Ini membutuhkan kesadaran diri yang mendalam, kemauan untuk belajar dan tumbuh, serta komitmen untuk mengambil tindakan yang konsisten dalam mengelola uang kita. Dengan memahami pentingnya perilaku terhadap uang, kita dapat lebih proaktif dalam membentuk kebiasaan dan pola pikir yang mendukung kesuksesan finansial kita. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang sadar dan bertanggung jawab tentang bagaimana kita mengelola uang kita, serta kemauan untuk belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa perilaku terhadap uang tidak hanya memengaruhi keadaan finansial kita sendiri, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, dengan mengambil tanggung jawab penuh atas perilaku finansial kita juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi semua orang. Dengan demikian, poin ketiga ini menegaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan finansial yang sejati, kita harus melampaui sekadar pengetahuan matematis dan rumus investasi. Pentingnya perilaku terhadap uang sebagai fondasi kecerdasan finansial menuntut kesadaran, komitmen, dan tindakan yang konsisten dalam mengelola uang kita dengan bijaksana. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang psikologi uang, kita telah memperoleh pandangan yang lebih dalam tentang dinamika kompleks antara pikiran, emosi, dan perilaku kita terhadap keuangan. Melalui 3 poin yang telah kita bahas, kita menemukan bahwa keberhasilan finansial bukanlah hanya tentang pengetahuan atau kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang keterampilan dalam mengelola emosi, perilaku, dan nilai-nilai kita terhadap uang. Dari kisah-kisah inspiratif tentang individu seperti Ronald James Reid dan Richard Fuscone, kita belajar bahwa kecerdasan finansial tidak terbatas pada latar belakang pendidikan atau tingkat kecerdasan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berperilaku terhadap uang, bagaimana kita mengelola emosi kita terkait keuangan, dan bagaimana kita membuat keputusan yang bijaksana dalam merencanakan masa depan keuangan kita.
Pentingnya untuk memahami bahwa psikologi uang adalah fondasi keberhasilan finansial yang sejati. Dengan menggabungkan kecerdasan finansial dan kecerdasan emosional, serta mengambil tanggung jawab penuh atas perilaku terhadap uang kita dapat menciptakan pondasi yang kokoh untuk kehidupan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, mari kita terus menjelajahi, belajar, dan tumbuh dalam pemahaman kita tentang psikologi uang. Dengan kesadaran yang mendalam dan komitmen untuk mengambil tindakan yang tepat, kita dapat membawa diri kita menuju kesuksesan finansial yang sejati, serta menginspirasi orang lain di sepanjang perjalanan tersebut. Semoga perjalanan ini memberi kita kebijaksanaan dan keberanian untuk meraih impian finansial kita dan mewujudkan potensi kita sepenuhnya. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti video ini sampai habis. Saya berharap pembahasan tentang psikologi uang telah memberi inspirasi dan wawasan baru bagi Anda.